Bagaimana nih kabar penonton yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam kondisi yang baik-baik aja ya. Walaupun kita berada di rumah, tetapi kita harus tetap produktif. Kayak aku nih, pada kali ini aku akan mewawancarai salah seorang pebisnis muda. Beliau bernama Khalifah Nia Zulfani. Ia berumur 19 tahun dan telah melakoni usahanya di bidang pakaian atau pre-loved ini selama 3 tahun lamanya. Pada sesi sharing nanti pastinya akan ada banyak pembelajaran yang bisa kita petik dan juga tentunya ia akan memberikan banyak hal yang inspiratif. Langsung aja ya teman-teman, aku panggil siapa orangnya, yaitu Mbak Khalifah Nia Zulfani. Silakan duduk Mbak. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik. Kesibukannya kira-kira apa ya akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini aku sibuknya baru masih kuliah, terus sama usaha pakaian pre-loved. Nah Mbak Nia, pada kali ini aku pengen sharing-sharing dikit, boleh? Oh iya, boleh banget dong. Pemirsa yang ada di rumah siapa tahu bisa terinspirasi dan termotivasi kan tentunya. Nah diawali dari pertanyaan pertama ya Mbak. Bisa ceritain nggak nih ke teman-teman yang ada di rumah awal mula dari usaha pre-loved ini? Oke, awal mula usaha pre-loved ini aku mulai dari sekitar 3 tahun lalu ya. Dimana aku ini merupakan salah satu anak dari keluarga besar dan tinggal di perkotaan. Otomatis saya punya banyak keluarga, juga banyak tetangga. Nah, karena banyak tetangga sama keluarga itu, banyak banget barang-barang seperti pakaian, sepatu, tas. Pokoknya barang-barang itu menurut saya masih bagus, itu menumpuk di gudang. Nah, mereka itu nggak ya di gudang aja, jadi udah nggak kepakai lagi, nggak berguna lagi. Nah, dari hal itu awalnya keberadaan barang-barang tersebut biasanya digunakan untuk acara donasi atau sumbangan-sumbangan seperti itu. Tapi karena acara donasi dan sumbangan itu kan nggak terjadi selama setiap hari atau selama waktu tertentu yang rutin gitu. Nah, karena hal itu aku mulai memutar otak buat gimana caranya biar barang-barang itu tetap bermanfaat dan tentu menimbulkan keuntungan baik bagi saya maupun orang-orang sekitar saya. Nah, dari situ saya mulai mencoba usaha buat menjual barang-barang tadi. Nah, alhamdulillah sampai sekarang menimbulkan keuntungan yang tentunya juga bermanfaat bagi orang-orang sekitar, juga diri saya sendiri. Wah, sangat-sangat inspiratif sekali, dan berdasarkan pernyataan dari Mbak Nia, hal tersebut yang bisa kita ambil adalah kita harus lebih peka lagi terhadap hal-hal yang di sekitar kita. Karena hal apapun yang ada di sekitar kita, kalau kita peka sama lingkungan sekitar, insya Allah bisa menghasilkan sumber rezeki. Contohnya kayak Mbak Nia ini. Nah, pertanyaan yang kedua ya Mbak. Pastinya kan Mbak Nia dalam melakoni usaha pre-loved ini adalah dorongan-dorongan atau alasan tertentu kan. Bisa dikasih tahu ke teman-teman apa sih motivasi Mbak dalam melakoni usaha pre-loved ini? Ya, kalau alasan tertentu sih sebenarnya karena itu ada banyak barang yang nggak berguna. Nah, saya pengen bagaimana barang-barang tersebut jadi lebih bermanfaat tentunya. Nah, kenapa saya pilih bisnis pre-loved ini? Karena yang pertama tentu murah ya modalnya. Karena teman-teman tahu kan usaha pre-loved itu kayak seperti barang-barang yang sudah pernah dipakai sebelumnya, nah itu dijual kembali, seperti itulah. Murah tentunya, terus tidak begitu banyak menimbulkan polusi bagi lingkungan gitu. Selanjutnya juga permintaan pasar itu lumayan banyak terhadap barang-barang pre-loved tersebut. Nah, karena permintaan pasar yang cukup banyak, terus melihat peluang masyarakat juga, sepertinya barang-barang pre-loved itu nggak selalu dipandang dengan sebelah mata gitu. Jadi saya memilih menekuni ini karena lebih mudah penanganannya serta murah modalnya. Gitu sih dari saya. Oke, baik. Teman-teman bisa lihat bahwa sekali lagi tadi kita harus lebih peka lagi terhadap lingkungan, karena siapa tahu hal tersebut bisa menguntungkan juga bagi diri
punya kesulitan sendiri. Terutama kalau dari usaha pre-love yang saya jalani ini, kesulitan itu paling banyak itu dari cara meyakinkan pelanggan atau calon konsumen buat terhadap produk kita. Nah, itu terutama kesulitan itu terjadi pada awal saya memulai usaha ini. Membangun kepercayaan dari para pelanggan itu benar-benar membutuhkan effort yang lebih dibandingkan dengan bisnis lainnya sih menurut saya, karena ini kan barang-barang yang istilahnya second hand atau udah dipakai sebelumnya gitu. Jadi stigma masyarakat yang perlu diperbaiki seperti dibenarkan gitu supaya produk kami tetap laris gitu. Nah, itu yang paling membutuhkan effort sih. Itu sih kesulitan yang paling itu. Sama ada lagi stok barang itu kan, karena kan terkadang kan misal ada barang bagus nih, ternyata yang minat banyak tapi ternyata stoknya hanya terbatas karena memang nggak semua barang second hand itu ada yang sama persis gitu. Nah, itu sih. Itu dari saya. Berarti yang bisa saya ambil adalah perlunya merubah persepsi orang-orang sekitar terhadap barang second atau barang yang sudah pernah dipakai. Karena siapa tahu barang-barang second tersebut masih memiliki nilai guna yang tinggi serta nilai jual yang tinggi juga. Selanjutnya ya Mbak, ada nggak sih cara-cara khusus untuk menjaga kualitas pakaian seperti awalnya? Terlebih ini kan pakaian pre-love atau yang second yang lebih rentan dari kerusakan, itu ada nggak cara tertentu? Kalau cara tertentu tetap ada, karena barang pre-love itu kan banyak memiliki, karena itu udah second hand, terus tentunya tetap ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu. Kalau dari kami itu memang ada bagian khusus penanganan untuk perawatan barang-barang tersebut sebelum kami pasarkan kembali. Nah, itu kalau perawatannya itu tergantung pada jenis pakaian atau jenis bahan yang ada dari pakaian tersebut, terus tingkat kerusakan atau damage dari pakaian tersebut, kemudian usia pemakaiannya juga perlu diperhatikan seperti itu. Jadi itu ada bagian-bagian, ada tim khusus yang buat menangani tersebut. Kalau misal urusan suhu ruang itu juga berpengaruh nggak sih? Oh iya, ada juga, karena itu kan pakaian itu kan bahan-bahannya berbeda ya, jadi tetap memerlukan suhu ruang atau suhu pencucian terhadap bahan tertentu itu juga berbeda-beda. Nah, berarti teman-teman, kita jika ingin menyimpan suatu barang atau pakaian harus lebih diperhatikan lagi. Jangan menaruh pakaian atau barang itu di tempat yang lembab, karena hal tersebut bisa memicu bakteri maupun jamur yang berakibat munculnya titik-titik atau noda hitam pada pakaian. Dan hal tersebut tentunya bisa mengurangi nilai estetika pada pakaian atau barang itu sendiri. Betul kan, Mbak? Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya adalah media apa aja nih yang Mbak lakukan untuk mempromosikan barang-barang pre-love ini? Kalau media yang saya gunakan untuk mempromosikan barang pre-love ini, tentunya saya mengikuti perkembangan zaman dan tren yang ada di zaman sekarang ini ya. Karena sekarang udah semua hal itu seperti terkomputerisasi atau semua dikit-dikit online gitu kan ya. Jadi kalau media yang saya gunakan untuk memasarkan ini, yang pertama jelas media online. Saya pakai seperti marketplace dan juga sosial media. Kemudian saya juga buat website khusus untuk produk-produk kami. Selain itu saya juga menawarkan secara langsung ke teman-teman terdekat atau keluarga atau kenalan saya. Itu saya lebih sering pakai online sih, karena jelas lebih mudah gitu. Terlebih kalau melalui online, proses penyebaran iklannya juga semakin cepat ya, Mbak. Betul. Dibandingkan lewat offline, mungkin kalau lewat offline itu hanya awalnya orang-orang sekitar aja, tetangga-tetangga yang tahu. Sedangkan jika yang online itu bisa lebih menyebar luas, bahkan hingga keluar kota dan luar kota. Iya, betul sekali. Nah,
melakoni usaha selama 3 tahun ini kan pasti tidak cepat atau tidak instan kan. Pernah mengalami kerugian atau hal apa sih yang Mbak alami selama melakoni usaha Preloved ini? Ya, karena usahanya juga sudah cukup lama ya. Kerugian atau apa sih tetap jelas ada. Pernah waktu itu saya memiliki salah satu konsumen. Nah itu tuh mereka membeli salah satu produk dari kami dan ternyata produk kami itu ketika di tangan kami itu masih bagus, tapi ternyata setelah sampai ke tangan mereka, entah kesalahan dari kurir atau apa, saya juga kurang paham, sampai di tangan mereka itu produk ternyata mengalami kerusakan yang cukup parah. Nah itu setelah itu kami benar-benar melakukan riset kembali terhadap produk-produk yang kami jual sebelum kami pasarkan ke tangan konsumen. Seperti itu sih, paling banyak seperti itu masalahnya. Berarti permasalahan ini itu bisa jadikan introspeksi diri dan juga introspeksi dalam melakukan usaha agar lebih teliti lagi, terutama dalam memastikan barang hingga sampai ke konsumen. Nah, selanjutnya nih, omsetnya kira-kira berapa yang Mbak Nia dapatkan per bulan, terlebih jika bulan Ramadan itu kan banyak sekali ya orang-orang yang gencar mencari pakaian. Iya, kalau omset alhamdulillah selama 3 tahun ini saya sudah mencapai sekitar 10 sampai 12 juta per bulan, alhamdulillah. Untuk bulan Ramadan terutama itu omset paling besar itu pernah sekitar 35 juta. Jadi memang benar-benar menguntungkan sekali bisnis Preloved ini, alhamdulillah. Wah, tidak menyangka sekali ya teman-teman bahwa usaha Preloved ini benar-benar bisa menguntungkan sekali. Bahkan di bulan Ramadan pun juga masih banyak pembeli-pembeli yang minat akan barang Preloved ini hingga keuntungan 35 juta per bulan. Bagaimana sih caranya kita yakin ketika melakoni usaha? Pertama, kita lihat dulu peluang bisnis di lingkungan sekitar kita. Nah, bagaimana caranya bisa yakin dan kenapa? Kalau tips dari saya, kenapa saya tidak pindah dari bisnis satu ke bisnis yang lain? Karena saya meyakini bahwa suatu saat bisnis yang saya lakukan akan berkembang menjadi besar. Pokoknya kalau dari saya sendiri itu, saya yakin saya mau usaha, ya alhamdulillah. Yang penting yakin, doa, usaha. Itu sih Mbak. Nah teman-teman, sebelum aku menutup sesi sharing-sharing pada kali ini, ada baiknya nih Mbak Nia kasih tahu dong ke teman-teman yang ada di rumah akun media sosial yang Mbak Nia gunakan dan juga website-websitenya, karena siapa tahu pemirsa tertarik kepada barang atau pakaian Preloved ini, dan juga kalau ingin menyetorkan barang Preloved dia, Mbak bisa banget teman-teman. Buat teman-teman yang memiliki barang-barang bekas atau sekiranya barang-barang itu bisa berupa pakaian, pokoknya produk fashion dari teman-teman yang kira-kira sudah teman-teman merasa bosan gitu, saya sangat menerima sekali. Nah untuk itu boleh teman-teman buka di Instagram bisnis saya lovenia.id, atau juga bisa buka website kami di www.loveniaid.com. Terima kasih Mbak Nia